Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu saudara Yesus Kristus. Pagi ini, mari kita bersama-sama menghadap Durga dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh sukacita. Hari bahkan siapkan kehidupan kami. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, karena begitu kasih setia kami, sehingga kami boleh layak hadir pagi hari ini dengan penuh keyakinan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, akan memuji memakan nama-Mu, akan menghadapi kenyataan-kenyataan hidup pada segala sesuatu yang kami lakukan boleh berkenan keadaan hadirat-Mu yang kudus. Ini doa permohonan kami Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus, sumber berkat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, selamat pagi. Kita akan mendengarkan sebuah pujian, sebab Dia hidup. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sah, Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, oh ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sah, Yesus hidup.
hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Oke. Kita akan Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 2. Saya ulangi 1 Yohanes 3 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, kita baca dulu ayatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur atas puji-pujian yang baru kami dengar bahwa anak Allah, Kristus namanya, Yesus namanya, kami mau menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami merenungkan firman-Mu, biarlah hati kami tertuju kepada Engkau. Kami boleh fokus beberapa saat ke depan kepada firman-Mu, kepada Kristus yang adalah anak Allah. Kami serahkan ibadah renungan hari ini, devotion pagi hari ini ke dalam tangan, terutama ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami bisa menerima firman dengan baik, Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Kembali lagi, kita akan melihat firman Tuhan, ya, dari 1 Yohanes 3 ayat 2. Di situ dikatakan jelas bahwa saudara-saudaraku yang kekasih sekarang, kapan? Yaitu sekarang, present tense sekarang, gitu. Bukan besok, bukan nanti, ya. Di sini Alkitab mengatakan bahwa kita itu sekarang adalah anak-anak Allah, ya. Untuk kita mengetahui apa sih deskripsinya menjadi anak Allah, apa sih maksudnya kita menjadi anak Allah itu seperti apa, ya. Kita udah belajar dalam Bible study, ya. Dalam Bible study
Kita nggak bisa melihat ayat ini satu paket, satu ayat ini aja. Kita harus melihat dari konteks dekat dulu ya. Karena kalau kita lihat dari ayat 1 nggak ada topiknya ya. Topiknya ada di Yohanes 2 ayat terakhir, ayat 28-29. Kalau dalam konteks ini anak Allah itu bagaimana? Di situ dikatakan ayat 28. 1 Yohanes 2 ayat 28. Di situ ada konteks adalah anak-anak Allah. Konteks anak-anak Allah di situ makanya di sini dikatakan ayat 28 ya, saya baca. Maka sekarang anak-anakku, maksudnya murid-murid Yohanes, tinggallah di dalam Kristus. Anak-anak Allah itu harus tinggal di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, apabila Yesus menyatakan dirinya, atau apabila kebangkitannya dia yang sebentar lagi kita eh, kebangkitan yang sudah dilaksanakan ya. Sudah kemarin beberapa hari lalu ketika Yesus mati kita merayakan kebangkitan Yesus. Ketika setelah kebangkitan Yesus nanti dia akan naik ke surga, kenaikan Yesus, kemudian dia akan mencurahkan Roh Kudus yaitu pada hari Pentakosta. Kemudian baru ketika itu ada Roh Kudus di dalam hati kita semua sebagai anak-anak Allah dan kita akan menantikan kedatangan Dia yang kedua kali ya. Kita akan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di sini kata firman Tuhan katakan supaya apabila ia menyatakan dirinya pada kedatangan Dia yang kedua kali, kita beroleh keberanian percaya ya. Kebangkitan Yesus membuat kita lebih apa ya? Kita lebih lebih pede bahwa Yesus yang kita sembah bangkit ya. Bukan hanya dia mati untuk menebus dosa kita, oke, dia mati, tetapi ketika kebangkitannya dia itu menandakan bahwa kebangkitan itu menandakan bahwa ada kemerdekaan, ada kemenangan dalam kematiannya. Kebangkitan menandakan bahwa maut tidak berkuasa atas Yesus. Di situ ayat selanjutnya dikatakan kita punya keberanian percaya dan tidak usah malu. Sebagai anak Tuhan kita nggak usah malu, nggak boleh malu. Gitu. Terhadap dia pada hari kedatangannya dia. Pada hari kedatangannya dia yang kedua kali. Ya. Di situ dikatakan ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Yesus adalah benar. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang benar. Dan kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran, jadi setiap orang kita melawan kebenaran. Kebenaran bukan versi dunia ya, kebenaran dari versi Tuhan ya. Setiap orang yang melakukan kebenaran, setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya ya. Ketika kita melakukan kebenaran itu berarti kita menjadi anak-anak Allah, kita lahir daripada Kristus. Kita lahir dari Yesus ya. Kita adalah anak-anak Allah. Makanya di ayat 1 Yohanes 3 ayat 1 di situ dikatakan dengan jelas, Yohanes bilang dengan bangga, dia bilang, lihatlah. Ya, kalimat perintah kita udah belajar ya, lihatlah. Gitu. Betapa besarnya dia mengagungkan Tuhan. Dia berdoksologi, betapa besarnya kasih Tuhan yang dikaruniakan siapa? Yang dikaruniakan Bapa. Kepada siapa? Kepada kita. Ya. Dengan bangganya dia bilang, dengan Yohanes bilang, ketika kita bersama-sama dengan pikiran kita terfokus kepada Kristus, kita melakukan apa yang Yesus katakan, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah dengan bangga loh. Yohanes katakan ya, lihat betapa besarnya kasih Bapa ya kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sehingga kita, saudara dan saya, disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dikatakan dengan jelas lagi. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita. Ya. Karena apa? Dunia tidak mengenal. Sama seperti dunia tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Bangsanya sendiri menolak dia. Dunia kita juga akan mengalami penolakan demi penolakan.
Amin, saudara. Kemudian baru masuk ayat kedua yang kita fokuskan, yaitu di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita adalah sama-sama sesama anak-anak Allah. Sekarang kita dikatakan lagi, kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata, dikatakan belum nyata apa keadaan kita kelak. Dia bilang, kita belum kelihatan ini karena apa? Kita lagi menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan mengalami proses demi proses sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, di sini firman Tuhan katakan, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, apabila Yesus menyatakan dirinya kepada kita, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ya, kita akan menjadi sama seperti Dia. New English Translation nggak bicara kita sama seperti Dia, nggak ada kata sama di situ. Kita akan seperti Dia. Ya, di situ. New English Translation, New English Version. Ya, di situ dikatakan sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ya, sekarang banyak, kemarin kita udah lihat ya, bagaimana versi yang tersebar di seluruh dunia, ada 500 juta lebih yang tersebar mukanya Kristus, mukanya Yesus. Dan ketika di apa namanya, dengan seorang ahli juga memprediksi kira-kira mukanya Yesus itu bagaimana, ya. Kemarin ngobrol sama Ira juga berapa kali dia perlihatkan mukanya Yesus itu bagaimana, ya. Itu adalah satu imajinasi yang Tuhan berikan kepada kita secara tepat, pasti itu belum tahu gitu. Memang tidak, Alkitab tidak menggambarkan. Waktu kemarin juga Bu Fani bilang ada dalam Yeremia bahwa mukanya begini-begini. Memang betul gitu. Di situ dikatakan nanti, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Akhirnya kita tahu, oh ini loh Yesus yang kita sembah. Ini loh Yesus yang mati buat menebus dosa kita. Apa yang seperti kita pikirkan nggak seperti apa yang kita pikirkan gitu. Karena itu akan nyata sebenarnya. Ya, di situ katakan setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada pengharapan itu, setiap orang, saudara dan saya, yang ketika kita menaruh pengharapan itu, ayat 3 ya. Pengharapan itu kepadanya menyucikan diri seperti Dia yang adalah suci. Ketika saya lihat baca ayat ini, kita harus suci, kita harus kudus, kita harus sama seperti Dia. Nggak gampang. Ini kata-kata Mami nih. Bagaimana kita mengikuti teladan Kristus. Ini kata-kata Mami nih. Saya ingat sekali, ini pasti Mami akan ulang-ulang bagaimana itu nggak gampang gitu, nggak gampang. Kita harus suci, tetapi ketika kita di dalam Dia, ada Kristus dalam kita, tuh Kristus Tuhan sendiri akan bekerja buat kita. Ada Roh Kudus itu yang akan menyucikan kita. Ya, amin saudara. Itu yang kita bahas hari ini. Mungkin nanti akan lebih banyak lagi, nggak apa-apa. Mungkin devotionnya Ira boleh baca. Devotionnya kita bisa baca. Ada di Dibacakan apa ditampilkan, Pastor? Ditampilkan baru dibaca, boleh. Ira boleh baca. Baik. Devotion kita hari ini tanggal 24 April 2025. Kemuliaan mendatang. Kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Maka melihat Yesus Kristus, melihatnya sebagaimana adanya, melihatnya sebagaimana
dalam kemuliaannya adalah penglihatan yang layak untuk dilihat, sekalipun dengan meninggalkan keluarga maupun tubuh, bahkan melalui rahang kematian. Ini berarti melihatnya sebagai kepala atas segalanya, melihatnya memiliki surga bagi gerejanya, melihatnya mempersiapkan istana-istana mewah bagi orang-orang miskin miliknya, yang sekarang ditendang ke sana kemari oleh musuh-musuhnya seperti menendang bola dalam pertandingan bola di dunia. Dan bukankah itu pemandangan yang diberkati? Kedua, saya mempunyai kerinduan untuk bersamanya, melihat diri saya bersamanya. Ini lebih diberkati lagi. Bagi seorang yang melihat dirinya sendiri dalam kemuliaan, ini adalah pemandangan yang layak dilihat. Kadang-kadang saya melihat diri saya sendiri dan berkata, "Di manakah saya sekarang?" Dan segera menjawab kepada diri saya sendiri lagi, "Mengapa saya berada di dunia yang jahat, jauh dari surga, dalam tubuh yang berdosa, di antara iblis dan orang jahat, kadang-kadang gelap, kadang-kadang tertipu, kadang-kadang takut, kadang-kadang berharap, kadang-kadang bernapas, kadang-kadang sekarat, dan sejenisnya." Tetapi kemudian saya membalikkan keadaan dan berkata, "Tetapi di manakah saya akan segera berada? Di manakah saya akan melihat diri saya sendiri segera? Setelah saya melewati sedikit waktu lagi." Dan kemudian saya dapat menjawab pertanyaan ini demikian. Saya akan melihat diri saya bersama Yesus Kristus. Ini menghasilkan kemuliaan, bahkan kemuliaan bagi roh seseorang sekarang. Tidak mengherankan jika orang benar ingin bersama Kristus. Poin ketiga, saya ingin bersama Kristus. Di sanalah roh orang benar disempurnakan. Di sanalah roh orang benar dipenuhi semaksimal yang dapat mereka tampung. Melihat Yesus dalam firman dapat mengubah kita dari kemuliaan sampai ke kemuliaan. Namun betapa kita akan diubah dan dipenuhi ketika melihat Dia sebagaimana adanya. Ini ditulis oleh John Bunyan tahun 1628 sampai 1688. The desire of righteous granted, keinginan orang-orang benar dikabulkan. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Sis Ira. Luar biasa firman Tuhan, kita boleh belajar. Kalau kita lihat bahwa John Bunyan itu seorang pendeta juga, seorang penulis. Dia memang penulis dan banyak tulisan-tulisan. Dia seorang kayak penyair begitu. Kita diberkati ketika kita tahu ini kata-katanya, kalimat-kalimatnya luar biasa gitu. Bagaimana Tuhan pakai John Bunyan yang seorang seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Banyak karya-karyanya kalau kita lihat ya. Ya, kita belajar banyak mengenai mengenai kalau dalam tema kemuliaan mendatang.
kemuliaan yang akan mendatang. Mendatang itu maksudnya yang akan datang, yang akan mendatangi kita ketika hari penghakiman tiba, ketika Yesus datang untuk yang kedua kali. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini, kami tetap mau mengucap syukur Tuhan dalam keadaan apapun. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami Tuhan ketika kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang terpilih. Kami adalah anak-anak Allah. Ketika kami tahu anak-anak Allah itu yang melakukan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kami kelak akan menerima apa yang kami lakukan, yaitu menerima kemuliaan, yaitu menerima kekekalan seperti janji firman Tuhan. Kami memegang firman Tuhan, kami memegang janji Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah melalui firman hari ini kita dikuatkan, kita akan belajar banyak, kita akan bahwa kita adalah kekasih Kristus. Kita adalah anak Allah yang belum nyata sekarang ya, tapi kami percaya Tuhan apabila Kristus datang dalam firman Tuhan Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Ya. Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih langsung. Baik Bu Fani, langsung aja Bu Fani karena kayaknya Bu Tirsa. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita persiapkan hati kita. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan. Sampai pada pagi hari ini, tolong anak Yesus merenungkan sebagian dari firman-Mu di Morning Devotion PBS Ministry. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan yang selalu melimpah bagi setiap hidup kami, boleh kami pagi ini merenungkan dengan sungguh, dan kami oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan mengaplikasikannya, melakukannya oleh pertolongan Roh dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman yang direnungkan pada pagi hari ini menjadi suatu pegangan bagi kami, bahwa kami saat ini berada di posisi musim-musim kami mempersiapkan diri kami untuk bertemu muka dengan muka kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang kelak datang kali yang kedua. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya orang-orang yang ditentukan dan dipilih dari semula yang dapat mengerti dan memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang pagi hari ini Kau pakai Tuhan dengan cara-Mu yang luar biasa. Buat Ibu Tirsa Yolanda Haspers yang membawa kami masuk dalam perenungan pagi hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan, berkat pertolongan penyertaan Tuhan sempurna buat Ibu Tirsa dalam pelayanan rumah tangga, usaha pekerjaannya, buat suaminya Bapak Chris Hasper, buat putrinya Keisha Florence, dimanapun mereka melayani Tuhan, kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya, biar apa yang mereka kerjakan saat ini Tuhan, mereka boleh menerima pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan saat ini mungkin Bu Tirsa dalam perjalanan bersama Pak Harvey menuju ke rumah sakit, kiranya ditibakan dengan sangat baik. Apa yang diperlukan Pak Harvey terutama adalah pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan, nyata dalam hidupnya, dan oleh musim ini dia belajar lebih mengenal Tuhan lebih sungguh. Dan dia boleh mendapatkan pelayanan medis hari ini dengan sangat baik oleh pertolongan Tuhan Yesus. Biar apapun Tuhan dalam hidupnya sehari ini, Pak Harvey boleh menyatakan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang manusia bisa diselamatkan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang dapat dia andalkan dalam seluruh aspek hidupnya. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa ya Tuhan, secara khusus buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa yang pagi hari ini Kau pakai dengan cara-Mu yang luar biasa, mempersiapkan kami masuk dalam ibadah ini dengan segala talenta dan apapun berkat yang Tuhan
percayakan kepada Ibu Ira Leni. Kami yakin dan percaya Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus, dia lebih lagi kau pakai dengan cara yang luar biasa. Diberkati pelayanan juga pagi hari ini Tuhan, dari mempersiapkan setelah juga membawa kami dalam pujian penyembahan Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan tadi menjadi dupa yang harum berkenan di hati Tuhan dan menjadi kesukaan bagimu ya Bapa. Kau pakai Ibu Ira dalam usaha pekerjaan terutama pelayanannya, rumah tangga usaha, anak, cucu, menantu, suaminya Bapak Ivan Mapa. Biarlah keluarga ini kau tambah-tambahkan lagi talenta, kemampuan dari Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan lebih lagi dengan caramu yang luar biasa. Apa yang mereka rindukan, doakan. Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kesehatan, kekuatan, pertolongan Roh Kudus melimpah bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Pastor Kemal, Mamusung beserta Ibu Dr. Weni Laihadi, Mamusung saat ini dalam perjalanan. Kau melihat kasih mereka kepadamu Bapa. Mereka saat ini Tuhan dalam perjalanan untuk suatu KKR anak Tuhan. Anak SMP, SMA, dari negeri dan semua anak-anak Tuhan akan berkumpul Tuhan. Biarlah teruna-teruna muda ini Tuhan. Kau pakai dengan caramu yang dahsyat dan luar biasa. Biar teruna-terunamu ini menjadi ujung tombak perkabaran Injil Tuhan. Baik Indonesia juga bagi bangsa-bangsa. Biar anak-anak ini terdidik dengan anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang militan dalam Kristus Yesus Tuhan. Biarlah penyampaian firman dalam KKR anak pada hari ini khususnya anak-anak SMP dan SMA berjalan seturut kehendak Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar firman yang disampaikan, pujian penyembahan yang dinaikkan, masuk ke relung hati anak-anak muda ini dan terpatrai. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Menjadi anak-anak panah yang siap diluncurkan untuk perkabaran Injil. Terima kasih Bapa di surga, kau pakai hambamu yang luar biasa Pendeta Kemal dan istrinya Ibu Weni Laihadi Tuhan. Menjadi saluran berkat perpanjangan tangan Tuhan. Cinta mereka kepada Engkau perhitungkan dengan caramu ya Aba Bapa. Perjalanan mereka berhasil, pelayanan mereka menyenangkan hati Tuhan, apa yang mereka rindukan doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Dan apapun kebutuhan mereka, Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus sesuai janji firman-Mu. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus dan mengasihi Yesus dengan sungguh. Terima kasih buat setiap janji-janji firman-Mu Tuhan. Itu kami akan menerima seturut dengan kehendak dan kedaulatan-Mu. Diberkati Tuhan dalam seluruh pelayanan hamba-hambamu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, perjalanan mereka akan berhasil, apa yang mereka kerjakan semua bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba berdoa secara khusus buat Mami Tina Diana ya Tuhan, kau tahu kerinduan Mami, kau tahu isi hati Mami, kau tahu lebih dalam segala kehidupan Mami. Mami ada sampai hari ini Tuhan punya maksud dan tujuan yang sangat luar biasa dalam hidup Mami. Pakai Mami menjadi suri teladan bagi anak, cucu, menantu, keluarga-keluarga besar, bahkan orang di sekitar Mami, di mana Mami pergi dan berada. Nama Yesus dipermuliakan. Biarlah Mami boleh melewati di usia indahnya ini dengan caranya Tuhan selalu bersyukur dan bersyukur. Dan tahu bahwa Mami ada punya tujuan khusus dalam hidupnya. Oleh pertolongan Roh Kudus, Mami dimampukan untuk mengerti dan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, kesehatan, kekuatan menjadi bagian milik Mami. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah Mami di hari-hari yang luar biasa ini, Mami menerima semuanya dengan rasa ucapan syukur, syukur dan syukur hanya kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat Pastor Linda Mamusung bersama Pastor Wawan dan keenam putra-putrinya. Kau pakai keluarga ini dengan luar biasa dalam pelayanan mereka, dalam usaha, pekerjaan, bahkan perjalanan mereka. Apa yang mereka kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau cukupkan kebutuhan mereka. Kau yang melindungi, memberkati, kekuatan, kemampuan, hikmat, marifat, pewahyuan melimpah dari surga yang maha tinggi bagi keluarga Pastor Linda, Pastor Wawan, dan keenam anak-anaknya, putra-putrinya. Biar apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Segala kebutuhan mereka, Tuhan akan memberikan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus bagi setiap orang percaya dan mengasihi Tuhan dengan sungguh. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa buat Bapak Darta, beserta istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Biar di mana mereka melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mereka lebih sungguh lagi takut Tuhan, cinta Tuhan. Diberkati Pak Darta, istrinya, dan anak-anaknya
tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan cinta Tuhan. Berkat Tuhan melimpah bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan bagimu. Terutama adalah damai, sejahtera, sukacita. Dan semua apapun yang mereka perlukan dan butuhkan, Tuhan akan siapkan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Bapak Pendeta Julius Go bersama istri, anak, dan keluarga serta keluarga besarnya. Biar apa yang mereka rindukan, doakan. Pelayanan mereka semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati perjalanan mereka, anak-anaknya. Tuhan berkati menjadi anak yang takut Tuhan. Istrinya menjadi istri yang menjadi tiang doa bagi Pak Julius Go, bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, bagi keluarga dan keluarga besarnya. Terutama ada orang di sekitarnya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa buat Pastor Dr. Yohanes Parapat beserta istrinya Mami Grace, Grace Mercy, dan Shalom. Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang lebih lagi Shekinah Glory, yang melayani Tuhan dengan mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Keluarga ini kau berkati dengan caramu yang luar biasa dalam segala pelayanan Bapak Pendeta Yohanes Parapat, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai dosen, sebagai pengusaha, sebagai imam dalam keluarganya. Dia akan menjadi imam bagi istri, anak, dan keluarga serta keluarga besarnya. Dia akan menjadi orang yang lebih militan. Kami tahu lewat musim-musim dalam hidupnya, dia menjadi lebih bergantung kepada Tuhan Yesus. Dan istrinya menjadi istri yang tiang, menjadi Mami Grace menjadi tiang doa bagi suami, anak, dan keluarga besarnya. Grace Mercy Shalom tumbuh menjadi terunamul yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Menjadi orang yang lebih militan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Diberkati dalam usaha, pekerjaan, dan perjalanan mereka. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apa yang mereka yang butuhkan, Tuhan akan cukupkan melebihi apa yang mereka pikirkan dan butuhkan. Itu yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat Ibu Debbie, Ibu Nori, mungkin yang saat ini belum bersama kami, atau setiap orang yang sudah pernah ada di dalam PBS Ministry, di mana mereka berada, Bapak Parulian, Opung Parapat, semuanya Tuhan memberkati, Bapak Siswo dan semua Ibu Christine, Ibu Nurma Tondang, Pak Siswo, semua Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini, di mana mereka melayani Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan, diberkati keluarga dan keluarga besar mereka, maka apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Dan hamba mau berdoa secara khusus buat setiap orang yang saat ini mendengar, maupun nanti ya Tuhan, melalui Facebook, melalui media sosial apapun, khususnya PBS Ministry, YouTube Tuhan. Biarlah dimanapun mereka mendengarkan kebenaran firman ini termaterai dengan nyata dalam hidup mereka. Oleh pertolongan Roh Kudus mereka dimampukan mengerti dan melakukannya. Bahwa kami orang pilihan ditentukan dari semula untuk suatu saat kali yang kedua Engkau datang dalam second coming, kami bertemu dengan muka bagi orang percaya, hanya bagi orang percaya dalam Kristus Yesus. Dan kami mengucap syukur kalau kami menjadi bagian dari orang percaya itu, Bapak. Biarlah setiap orang yang mendengar di PBS Ministry, kau memberikan mereka kekuatan yang ekstra, Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri penghiburan, yang susah hati Tuhan beri kedamaian dan sukacita. Yang apapun yang beban mereka, kalau mereka menyerahkan bersama kepada Tuhan Yesus dan mau menanggung seturut dengan penderitaan dalam Kristus Yesus, mereka akan merasa semua itu ringan. Karena kami dalam hidup orang percaya, kami cakap menanggung segala sesuatu karena kami tidak sendirian. Kami tidak dibiarkan yatim piatu karena Engkau telah mengirimkan saat ini Roh Kudus untuk menolong, menghibur, menguatkan, dan memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, diberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau juga berdoa secara khusus buat bangsa negara kami Indonesia yang tercinta. Kami rindu Indonesia dilawat oleh kemuliaan-Mu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Agar setiap orang yang belum mengenal berita keselamatan, Injil keselamatan, belum pernah mendengar nama Kristus Yesus, mereka boleh mendengarnya Tuhan. Dicelikan mata hati rohani mereka, telinga mereka dibukakan, dan lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Indonesia akan menerima menjadi transformasi dan menjadi berkat. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Diberkati juga pemerintahannya dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri pejabat dari sipil maupun militer, tertinggi terendah, bahkan Pemda terkecil sekalipun, di mana kami ada Tuhan. Biar Kau pakai kami jadi tiang doa sampai tingkat kelurahan, RW dan RT sekalipun. Dimanapun kami pergi dan berada, kami menjadi tiang doa bagi bangsa ini. Biar hati kami Tuhan ada untuk bangsa ini. Karena kami tidak kebetulan ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tuhan punya maksud dan tujuan rencana yang luar biasa bagi bangsa ini.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan menutup doa ini hanya dalam satu nama, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Dan kami akan menutup bagian dari doa syafaat ini dengan doa yang paling sempurna, doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita menerima berkat dari Tuhan. Kita mengangkat kedua belah tangan kita, kita satu dalam doa. Tuhan memberkati ketika kita masuk dalam ibadah ini. Ketika kita keluar juga Tuhan akan memberkati. Sepanjang kehidupan kita, khususnya hari ini Tuhan akan memberkati. Kemanapun kita pergi, berkat Tuhan melimpah akan Amin. buat kehidupan kita. Amin. Dalam nama Berkat Tuhan Yesus. kesehatan, berkat kemurahan Tuhan, berkat apapun menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Terima kasih. Kita masuk langsung dari diskusi ya. Ya, hari ini Weni sudah masuk ke gereja. Saya masih tunggu. Oke, ada yang bisa mulai. Fokus kita ayat ini yaitu ayat 3, ayat 2, sorry. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Ini di TB2 ya. Keadaan kita kelak belum dinyatakan, ya. Belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ada yang mau mulai? Silakan. Ada yang diberkati, bagaimana Tuhan memilih kita. Tadi Bu Fani bilang Tuhan memilih kita. Kita ada kedaulatan Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah milih kita gitu. Oke, silakan. Atau dalam renungan yang tadi pagi yang dibacakan oleh Bu Ira tadi. Silakan, silakan. Ada yang tergelitik. Tadi memang kata-kata puitisnya banyak tuh. Bagaimana sekalipun meninggalkan keluarga maupun tubuh, bahkan melalui rahang kematian. Ini berarti melihatnya sebagai kepala atas segalanya. Ya, oke, silakan. Baik, saya aja Dimulai. Pastor dulu. Oke. Mami lagi bersiap-siap dia. Oke. Jadi kalau yang kita dapat dari renungan hari ini itu sangat berkaitan dengan dari Efesus ya. Efesus 1 kita udah baca dan kita udah renungkan tuh di Efesus 1 ayat 4 dan 5 itu sudah dikatakan bahwa kita sudah ditentukan dari semula, bahwa kita ini orang yang dipilih ditentukan dari semula untuk dapat bertemu muka dengan muka pada Kristus Yesus Tuhan. Tadi kan saya juga tergelitik waktu dikatakan di awal bahwa kita nggak ada yang tahu persisnya rupa Tuhan kita Yesus itu. Oh, saya amazed banget. Tapi karena kita orang-orang pilihan ditentukan dari semula, kalau kita menjaga iman percaya kita seperti dikatakan di Filipi, bahwa kita akan berjuang sampai garis akhir, nah, pasti kita akan bertemu muka dengan muka pada second coming. Pada maksud saya pada kedatangan Tuhan sekali yang kedua di second coming kita akan bertemu muka dengan muka. Tapi ingat itu hanya bagi orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Jadi berbahagialah kita dan nggak ada yang perlu kita ragukan lagi gitu. Dengan kita memperingati kemarinnya, kita memperingati kematiannya, dan kita memperingati pasca kebangkitannya, dan saat ini nanti hari Pentakosta, 40 hari ke depan, 40 hari ini, ya itu kita mempersiapkan pada second coming, kita akan bertemu muka dengan muka, baru dinyatakan. Kenapa? Karena kita bukan berasal dari sini, itu inti yang tadi di ayat kedua itu kan tadi dibilang di satu apa namanya sebentar di 1 Yohanes 3 ayat
2 itu kan sudah ditentukan kan? Belum, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Kan menyatakan dirinya itu berarti kan ini apa ya? Identik dengan second coming ya, bahwa akan dinyatakan pada saat dia datang kali yang kedua gitu. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Wow, amazed banget ya. Karena beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, orang tuh memprediksikan nanti wajahnya seperti ini, seperti itu. Kita udah lihat juga kan beberapa kali gambarnya yang sudah viral banget. Tapi kita akan nyata gitu, in fact gitu ya, pada kenyataannya gitu, really fact-nya gitu, bahwa nanti bertemu muka dengan muka. Tapi ingat, hanya bagi orang yang percaya, yang memegang imannya yang tidak gugur sampai di garis finish, kita akan bertemu dengan muka. Dan di sini dikatakan, dunia tidak mengenalnya. Betul kan tadi udah dikatakan yang di pertama. Memang kita adalah anak-anak Allah karena itulah karena itu dunia tidak mengenal kita. Iya, karena kita tidak berasal dari sini. Makanya dunia nggak mengenal kita. Karena itu sebagai orang percaya, cara pandang kita, cara hidup kita memang sangat amat 180 derajat berbeda dengan dunia. Karena menurut dunia itu indah dan hebat, menurut firman Tuhan itu kebodohan. Tapi menurut dunia kebodohan, menurut Allah itu yang benar. Gitu. Di situ aja udah kita lihat kan perbedaan kita. Karena itu dikatakan dunia itu akan menolak kita, nggak mengenal kita. Karena kita bukan berasal dari sini. Tapi sebagai orang percaya, kabar yang luar biasa, nggak bisa dikatakan baik, bahkan ini more than that gitu ya, adalah kita sudah ditentukan dari semula, dipilih untuk orang-orang yang akan bertemu muka dengan muka pada saat dia menyatakan dirinya kali yang kedua di second coming. Itu harus kita patraikan dalam hidup kita. Bahwa betapa luar biasanya bahagianya kita dipilih untuk menjadi orang yang seperti itu. Dapat bertemu muka dengan muka loh. Dengan pencipta langit, bumi, dan segala isinya dan semuanya ini loh. Segala galaksi kita nggak tahu lagi saya mau ngomong apa. Bukan cuma dunia, segala sesuatunya itu kita akan bertemu secara pribadi loh. Jadi itu juga ya mungkin renungan kita ya, bahwa di kebangkitannya ini kan dikatakan dia akan menyiapkan tempat buat kita satu kali kelak, saat dia datang kali kedua, kita akan bersama-sama dengan dia, bertemu dengan muka. Jadi firman hari ini lebih menguatkan kita bahwa kita sebagai orang percaya tidak ada lagi yang perlu kita ragukan. Kita eksis, kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu Tuhan kita hidup. Kita tahu kita akan bertemu dengan pencipta kita. Wow, luar biasa. Itu sih, Pastor. Saya sangat diberkati dengan hari ini, lebih dikuatkan lagi untuk perenungan morning devotion pagi ini, bahwa kita orang yang sangat berbahagia. Jadi di sini saya lebih terbuka. Kenapa ya si Sakeus mau meninggalkan semua itu? Kenapa Rasul Paulus begitu menganggap semua ini sampah dan kebodohan? Dia lebih memilih Kristus. Bahkan dia mengatakan hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Karena dia mengerti ini, dia mengerti second coming, Pastor. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Fani ya. Memang relate sama Efesus ya, yang 1 ayat 45 ya. Itu jadi kita itu dipilih. Di situ dikatakan kita adalah, kalau dalam konteks ini kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu anak yang tinggal di dalam Dia. Ya, ayat 28 1 Yohanes 2. Bagaimana kita tinggal di dalam Dia. Di situ ya. Terus apakah kita berdosa nggak bakal jatuh dalam dosa? Ya, kita akan dosa itu ketika kita masih di dunia ini, kita akan mengalami kejatuhan juga. Tetapi di sini kalau kita baca di ayat seterusnya, di ayat 6 di situ, setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Dan setiap orang yang tetap berbuat dosa, kita memang, dia bilang, kita tidak berbuat dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita kembali lagi pada track Tuhan. Kalau ayat selanjutnya, setiap orang yang tetap berbuat dosa, kalau dia nggak mau bertobat, dia nggak mau dipulihkan, di situ ayat 6 ya, tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, berarti dia tidak pernah melihat. Berarti dia orang yang tidak dipilih ya. Kalau ayat 8 di situ, siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Ketika kita tetap berbuat dosa, ya, berarti kita
kita tidak dipilih, artinya kita berasal dari iblis. Sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Ya, iblis itu memang yang dilakukan adalah berbuat dosa. Anak-anak iblis, anak-anak itu yang maksudnya orang-orang yang tidak terpilih, dia tidak bisa melakukan perbuatan baik. Ya, kalau yang paling bagus ayat 9 kalau kita lihat. Ayat 9 di situ dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, ya. Oke, dia memang jatuh, tetapi kita sadar kita punya orang-orang sekitar kita yang mengingatkan kita, lu salah loh, gitu. Kita ada orang-orang rohani kita yang menyadarkan kita. Makanya dibilang tidak terus-menerus berbuat dosa sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Benih ilahi, ada Roh Kudus di dalam kita. Itu adalah benih ilahi dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Allah, ya. Kita lahir dari Allah, ya. Ini firman Tuhan luar biasa sekali, ya. Bagaimana kita itu adalah anak-anak Allah karena kita lahir dari Allah. Anak itu lahir daripada bapaknya, ya. Sama seperti mami. Eh, Bu Fani lahir daripada mami, ya. Jadi nggak bisa dipungkiri, ya. Itu sesuatu yang mutlak karena kita adalah anak-anak Allah. Ya, oke, silakan ada yang lain. Bu, siapa lagi tadi? Aku kira tadi Tirsa mau ngomong, katanya Tirsa izin sebentar. Oke, Iya, oke kalau gitu langsung Bu aja, Ira. ya, Pastor ya. Jadi apa namanya? Kan memang dari ayat ini, dari bacaan morning devotion tadi gitu ya, saya sempat teringat lagi gitu. Ada beberapa akhir-akhir ini kan sering kita mendapat informasi walaupun itu apa namanya FYP atau apapun mungkin bentuknya untuk pemberitahuan bahwa ya Yesus akan datang kedua kalinya, persiapkanlah dirimu dan sebarkanlah ke banyak orang dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kita kan ya kita pelajari bersama, kita tidak ada seorang pun yang tahu waktunya kapan ya. Jadi yang untuk apa namanya? Untuk saya baca ini dari seluruh ayat 3 itu menyatakan itu apa namanya ya, tulisan ini itu kita tidak bisa bilang tidak gitu, tapi perhatian saya juga pada ada ayat 3. Setiap orang 3 sampai tunggu sebentar. 7, jadi malah sampai ke 7 gitu ya. Banyak juga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi kita mesti memperhatikan bahwa Tuhan itu suci. Bagaimana sucinya Tuhan? Apa kita mampu kita menyucikan diri kita? Itu aja satu yang untuk kita apa namanya kita renungkan. Apakah kita bisa suci seperti apa yang apa namanya seperti Tuhan? Tuhan itu suci, maha suci. Bisa dikatakan seperti itu. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi apa yang kita bikin itu kan akan diperhitungkan ya. Jangan sampai nih gitu, jangan sampai nanti pada saatnya kita menyesal gitu ya. Tuhan, aku sudah berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, kenapa aku begini gitu ya kan? Seperti halnya manusia, dan dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Jadi begitu sucinya Tuhan itu sampai di ayat ini juga ditekankan bahwa dia tidak ada dosa. Jadi bagaimana kita membayangkan
sosok Yesus ini yang tidak berdosa ini, tidak ada dosa sedikit pun, gitu. Kita bisa membayangkan itu, karena tadi saya sempat bacakan morning devotionnya itu yang sampai saya mengaitkan dan membaca ini semua. Jangan sampai ya nantinya kita bertanya, di manakah saya? Gitu, di manakah saya sekarang? Ya tadi kan seperti yang saya baca tadi ada seperti itu. Mengapa saya jauh dari surga? Jangan kita tanyakan pada nanti, hal setelah nanti kita tanya itu. Gitu. Jadi persiapkanlah kita masing-masing, kita ajakan kita adalah mempersiapkan diri kita untuk benar-benar menjaga ya itu kata Mami berulang kali, berjuang mati-matian kita menjaga kesucian hati, pikiran dan segala macam gitu ya dari diri kita, supaya kita bisa mendapat dilayakkan oleh Tuhan untuk berada bersama dengan Dia. Itu sih dari saya. Terima kasih Pastor untuk sharing pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Ya, ini memang firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa kita akan mengalami pencobaan demi pencobaan. Karena apa? Dunia nggak kenal kita. Sama seperti dunia itu tidak kenal Tuhan Kristus gitu. Dia ditolak, bahkan dia dibunuh. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap tetap kepada iman kita gitu. Kita hidup karena iman ya. Di situ dikatakan dalam firman Tuhan demikian juga ya. Jadi itu yang boleh kita belajar sesuai dengan apa yang Ira bilang. Ira bilang kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, di manakah kita saat ini? Apakah kita di dalam Kristus atau kita di luar Kristus? Apakah kita hidup kita ketika kita di dalam Kristus, kita ketika kita melakukan dosa, itu ada sesuatu yang nggak mengenakan gitu, udah pasti. Karena apa? Pada intinya bagaimana kita memperjuangkan hidup suci, hidup kudus seperti yang Mami bilang, itu nggak gampang gitu. Kita harus meninggalkan manusia lama kita. Kita harus merendahkan diri sehingga kita bisa mengakui bahwa oh ya gue salah, ampuni, maafkan gue gitu. Bukan karena karena iblis selalu merongrong kita untuk mengatakan lu kan udah bener gitu, lu udah bener gitu. Jadi itu menjadi dasar kita juga. Ada banyak hal yang akan kita ketemu di depan ini. Tapi ketika kita tahu kita adalah anak-anak Allah, kita nggak usah takut. Oke, silakan Mami terakhir. Ya, saya ambil dari satu Pastor, Tuhan berkati ya. Lihatlah Ya, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Itu kata firman-Nya. Jadi sekarang saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menunjukkan diri seperti dia adalah suci. Jadi kita ini harus hidup suci, hidup kudus. Seperti Pastor Kemal bilang, setiap saat saya, setiap hari 24 jam, aku harus hidup suci, hidup kudus. Kalau bukan Allah Roh Kudus mimpin kita 24 jam, aku dan keluargaku, kita semua di PBS ini, dari Pastor Kemal, Ibu Fendi, Ibu Wendy, beserta juga Ibu Ira, tidak bisa. Tapi aku minta juga, Tuhan, kasih aku roh takut akan Tuhan. Itu nomor satu. Aku bilang, Tuhan Yesus, beri aku dan keluarga kami semua orang percaya, for all people the world, for all believer people, for nation people. Oh, giving us the fearing of God.
Karena kalau tanpa aku nggak takut Tuhan, tanpa takut Tuhan dengan apa? Bukan enak-enak, takut Tuhan. Berjuang mati-matian, tiap hari baca firman, banyak berdoa, mengucap syukur dalam segala perkara, stop sinning, tidak berbuat dosa lagi. Karena orang yang berbuat dosa tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Allah itu sangat suci, sangat kudus. Bertambah banyaknya di firman Tuhan Yesus bilang, kuduslah kamu, karena aku kudus. Stop. Itu gak gampang ya. Hidup suci, hidup kudus. Berubah hidup ini, lahir baru seperti Lisa tadi bilang, Pastor Yohanes bilang, seperti Sakeus. Itu gak gampang. 4 kali digantinya setiap orang perasnya. 4 kali lipat. Apakah 1 kali lipat aku sudah bisa melakukannya? Ada Roh Kudus sanggup menolongku. Berjuang mati-matian untuk itu aku. Setiap hari baca firman, berjuang untuk melakukannya. Harus tanpa melakukan firman. Karena Tuhan bilang kan, kita anak-anak Allah ada benih ilahi. Pastor tadi sudah baca, ada juga di ayat ini. Dan Efesus 1 ayat 4 dan 5. Hanya setiap orang yang percaya Tuhan Yesus. Jadi setiap kita percaya Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tak boleh Yesus. Itu gak gampang. Berjuang mati-matian hidup cukup harus takut Tuhan. Menjadi pelaku firman, baca firman, renungkan dan lakukan mati-matian. Supaya nanti upah kita besar bertemu bukan dengan Tuhan Yesus. Seperti Lisa sudah bilang tadi di firman, betapa luar biasa Tuhan Yesus. Aku selalu renungkan, aku bertemu bukan pencipta langit dan bumi, aku dari tanah. Betapa luar biasanya itu. Tapi itu bukan gampang. Aku harus ikut dalam penderitaannya. Mau kehilangan nyawaku seperti itu, merendahkan diri yang mati di kayu salib, singkat kepala bertelapak kaki. Itulah kita percaya. Berjuang itu gak gampang. Tapi Tuhan Yesus bilang gak ada yang mustahil bagi Allah. Orang mati dibangkitkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sanggup. Bila Roh Kudus, karena Roh Kudus sanggup menolong kita. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tidak bisa lakukan, Tuhan kasihannya kau berdosa. Roh Kudus sanggup menolongku hanya dalam nama Tuhan Yesus, sempurna pertolongannya. Haleluya, amin. Amin. Menjadi pelaku firman. Amin. Amin, Mami. Luar biasa. Demikian firman Tuhan. Semua sudah kebagian ya. Oke, kita tutup dalam doa. Baik, Bu Pastor. Fani. Baik. Terima kasih semua yang sudah hadir. Keluarga besar. Kami katakan keluarga besar karena kami keluarga besar. Di PBS Ministry, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang militan. Kami akan menutup morning devotion pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa penutup. Bapak di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami diberi satu hari lagi kesempatan untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan pada pagi hari ini termaterai dalam hidup kami. Pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjaga iman kami tidak gugur, teguh. Hidup kudus, hidup suci. Untuk nanti satu kali kelak kami bertemu muka denganmu kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, dan hamba mau berdoa juga secara khusus buat Daniel yang saat ini dalam perjalanan ke kantor Bapak. Dia akan tiba dengan sangat baik, dia akan bekerja dengan lebih lagi takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, cinta Tuhan, dia akan tampil beda. Dia diberikan roh kepandaian, kecerdasan, daya tangkap, daya ketelitian yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah pimpinan karyawan, orang yang bekerja dengan dia, semua tahu bahwa dia tampil beda karena dia punya Tuhan Yesus yang hidup. Menjadi contoh, garam, terang, dan berkat di mana dia pergi berada. Tutup bungkus anak muda ini dengan kuasa darah Yesus, dan setiap kami dalam seluruh hidup kami sepanjang hari ini, di mana kami pergi bekerja, melayani Tuhan, apapun aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Secara khusus Pastor Kemal dan Ibu Dr. Weni yang ada dalam KKR Anak Tuhan, biar perjalanan mereka saat ini sudah tiba dengan baik, perjalanan pulang mereka juga sangat baik, dan apapun ibadah sepanjang hari ini, KKR hari ini, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, aktivitas kami hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.